percaya sama gue kan? Iya, gue kalau udah ngomong itu berarti 1.000.000% bener. Nah, si Kiris ini udah punya anak guys. Dan kasihannya lagi kemarin orang media bilang, oh Mas Satria, kita shock banget pada saat dia menikah itu. Kenapa? Karena pada saat dia ke kantor sebelum menikah itu, pas lagi euforianya netizen, itu dia ngomong loh ke kita, ih malas banget sih si Dede wewe gue, malas banget sih, ya dia nggak tipe gue gitu. Dia aja tuh kebaperan, padahal gue nggak kenapa-napa sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, kita shock Mas Satria, hipokrit banget. Dia juga udah pernah sleeping guys sama 2 tante-tante di Kalibata, 2 waria, terus 1 pengacara yang gue gak usah sebut, laki. Dulu dia tinggal lama sama pengacara itu. Ya dia memang piala bergilir dulu, karena dia belum syuting itu hidupnya udah hedon banget guys, udah punya ini ono, udah kesana kesini. Ya gue kan bukti gue tidak mengada-ada, gue nggak pernah nyudutin istrinya kan. Ya gue kasihan aja sih lihat istrinya tuh kayak gini loh. Si istrinya itu meniti karir dari nol, dari bawah, kepala di bawah, kaki di atas, tiba-tiba dapat orang yang dia nggak ditelusuri dulu masa lalunya. Memang sih pepatah itu bilang, jangan ungkit masa lalu orang ketika dia sudah jadi lebih baik. Tapi ingat, tabiat itu nggak bisa dirubah loh. 3 tahun bisa, tapi nanti ending-endingnya balik lagi ke tabiat asal. Ya feeling gue mereka bakal divorce. Kenapa? Karena mereka itu menikah tidak dengan dasar cinta, menikah dengan kebetulan situasi, kondisi, euforia dan ego yang ketika masyarakat mengeluh-elukan mereka, ya udah kita nikah aja deh gitu. Karena si cowok juga masih skuter, jadi ya biar aja lah, biar karir gue naik, udah nikah aja lah gitu kan. Orang yang menikah karena ego itu rawan bagi sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena di rumah tangga itu di tahun kelima kita akan merasakan kebosanan, berantem, miscommunication. Nah, disitulah bahaya. Apalagi kita ketahuan punya masa lalu yang bisa diungkit. Itu akan jadi kekurangan buat kita dan itu akan divorce guys. Saran gue buat netizen gue, tonton aja, karena jangan terlalu berlebihan membela. Nanti kalau si perempuan itu speak, kebukti, kan kalian malu kan? Melihat keadaan istrinya sekarang yang masih terpapar di rumah sakit dengan muka lebam-lebam itu seperti apa? Iya, tentunya sangat prihatin ya, sangat prihatin. Apalagi, badannya RB itu kan besar, badannya istrinya kan kecil gitu ya. Jadi kalau mami pikir ya kasihan sih gitu ya. Tapi kan nggak tahu juga kejadiannya gimana ya. Mami nggak bisa mengambil langsung kesimpulan dia mukul, dia apa, kan nggak tahu gini. Kita nggak tahu gitu, belum tahu. Tapi cukup kaget nggak sih melihat bahwa RB sendiri jadi KDRT gitu loh ke istri? Kalau mami sih kalau kaget melihat watak dan sifatnya dulu sih nggak kaget ya, karena memang dia temperamental gitu. Tapi memang ke istrinya ini yang kecil ini yang mami kagetnya gitu. Tapi kalau dia mungkin pukul-pukulan sama laki-laki nggak sih, nggak kaget ya. Tapi kalau ini dibilang kaget enggak, dibilang kaget ya sedikit kaget juga gitu. Menurut sosok RB di mata mami gimana sih? Sosok RB itu pertama dia memang anaknya temperamental. Terus kalau dulu ya baik ya anaknya ya, tapi kalau semenjak nggak sama mami lagi kan semenjak nggak berhubungan lagi gitu, star syndrome sih. Harusnya jangan star syndrome. Kalau menurut mami ya, maksudnya ya kan pernikahannya juga mami nggak diundang kan. Gitu. Nih, ini ibarat kata karma juga nggak sih buat RB? Kalau dibilang karma enggak ya, mungkin teguran aja sih. Ya, kalau karma itu kan dia pernah mungkin berbuat jahat sama siapa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kan ini sepertinya teguran aja sih. Teguran mungkin mau naik kelas atau apa gitu ya. Gitu, supaya nggak lupa diri. Zamannya dia itu mau nikah sama Lesti,
Itu gue pengen banget ngelar sebenarnya ya guys ya, cuman gue tahan-tahan. Gue pikir dia memang udah berubah menjadi orang atau cowok yang lebih baik gitu, karena udah sama Lesti dapet orang yang baik banget. Dia kan yang sayang banget sama Bilar. Gila lo ya. Kalau kalian tahu Rizky Bilar siapa, bukannya gue ngomong orang yang nggak baik ya, cuman kasihan aja gitu sama Lesti. Rizky Bilar itu kan udah punya anak satu. Itu anaknya dia sama tantenya dia yang punya salon di Kalibata, guys. Namanya sebutin ya? Nggak usah lah. Kalian cari tahu sendiri aja, pasti tahu. Coba dikonfirmasi lagi ke Rizky Bilar, bener nggak omongan aku? Dia dulu sempat tinggal di Kalibata, dia pernah berhubungan dengan perempuan yaitu yang punya salah satu salon di Kalibata, di Tower Flamboyan kalau nggak salah ya, yang di bawah parkiran itu, deket lobby mall itu ada salon. Nah itu salonnya yang nyimpen Rizky Bilar. Jadi nggak usah ngelak lagi deh, udah bersyukur lo harusnya dapat si Lesti, dapat berlian ya kan, baru diangkat derajatnya nih sama Tuhan. Ada aja laki-laki gitu ya, pada bersyukurnya. Gue spill siapa yang pernah main sama gue dibilang itu juga fitnah. Padahal itu gue lagi ngomong benar, sebejujur-jujurnya, ala kadarnya tidak dikurangi, tidak ditambahin. Terus tiba-tiba gue difitnah dengan dibilang gue memfitnah. Jadi kan itu sebenarnya fitnah gue. Gue diem. Gue tuh ngomong itu pokoknya kalau nggak Desember, Januari. Di 10 bulan lah kurang lebih. Di 10 bulan ini gue diem kurang lebih. Diemnya dari apa? Gue lebih banyak diam pada saat orang itu berlomba-lomba menghujat gue bahwa gue ngefitnah inisial-inisial yang udah pernah gue sebut gitu. Gue diem aja sampai gue kehilangan job apa karena dibilang gue fitnah dan lain-lain. Nah sekarang gue senang, sekarang gue celebration karena semua omongan gue yang udah gue ucapkan, bahkan ada jejak digital, kalian bisa lihat. Nah gitu. Akhirnya sekarang gue seneng banget. Kenapa gue sekarang seneng? Gue senengnya sampai lebay banget, sampai gue bertubi-tubi banget. Gue seneng sampai gue mengucap puji syukur nggak henti-henti. Gue sampai ya Allah, alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena akhirnya sekarang waktu berputar. Jadi lu dulu bilang gue halu, lu dulu bilang gue ngefitnah orang. Sekarang semua ucapanku tak ada satupun yang meleset. Buka aja jejak digital. Dan nanti kalian jangan kaget akan ada jejak digital lain. Nih nanti ya, yang udah gue sebut-sebutin ya, kalau kalian lupa nih, gue ingetin nih. Mulai perlontongan, inget gue pernah bahas masalah aku sama circle aku jual diri, bla bla bla, ngelontong, bla 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 segala macam. Ingat kalian? Itu ada di salah satu podcast itu, dan aku juga sebut inisial dia. Karena kita semua ngelontong bareng pada saat itu. Sampai pada akhirnya, ya gue ada dipakai. Gitu say. Ingat nggak? Coba typing rame-rame. Jangan nonton doang. Gue ngomong sama 20.000 orang ya. Jangan kayak ngomong ke orang bolot lu ya. Gue ngomong ini sama 20.000 orang loh. Nggak ada yang jawab gue. Nggak ada yang sayang sama gue. Ingat nggak? Coba jawab dulu, typing rame-rame. Gue pernah bilang bahwa gue melontong dengan segerombolan teman-teman gue. Dengan inisial ABT. Bahkan sekarang ada yang udah jadi artis bla bla bla. Ingat nggak kalian semua? Gue pernah ngomong gitu di podcast. Cari. Coba jejak digital tuh ada dan tidak bisa bohong. Ingat ya kan? Tuh, pada ingat semuanya. Sekarang. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau ada jejak digital si laki-laki ini. Itu cepat atau lambat pasti akan keluar. Kalian jangan kaget. Namanya orang lagi begini pasti akan keluar. Dar. Gimana netizen? Hah? No, gue baru dikasih tahu dapat info. Kalian tahu ke gapnya selingkuh sama siapa? Sama transgender radio. Nah ini gue masih simpang siur. Nih gue dikasih tahu tadi sama yang ada orang, nggak usah gue kasih tahu. Dia itu lagi BU.